Bab ke-41. Shanks Al serempak mereka bertiga setelah keluar dari sel tahanan dengan wajah penuh sumringah. Giliran Lo, sambung Raya dan Al langsung berjalan menuju sel Gio dengan aura dinginnya dan tatapan tajam membunuhnya. Kemudian ia mengambil sebuah katana kesayangannya. Glek. Gio, Jiao dan Tuan Gevano terlihat kesusahan menelan salivanya. Sekalipun Jiao dan Tuan Gevano tidak akan mendapatkan siksaannya, namun mereka berdua dapat merasakan bagaimana kejamnya sang King of Blood. Seratit. Seratit. Kraitit. Kearar. Tanpa sepatah kata pun Al langsung menebas kedua tangan Gio dengan entengnya dan darah segar langsung menyembur keluar mengenai seluruh tubuhnya. Zolong bunuh saja saya, Arkes, mohon Gio dengan suaranya yang sudah tercekat tak mampu lagi untuk menahan rasa sakit yang telah ia terima. Seakan tuli, Al tak mendengarkannya. Ia mengambil belatinya lalu menusukkan pada mata Gio dan mengkelnya hingga keluar dari lubang matanya. Bruk. Tuan Gevano terjatuh pingsan akibat tak kuat lagi untuk menyaksikannya dan Jiao langsung sigap membopong dadinya keluar dibantu oleh para pengawal Rubicon. Jiao sendiri juga sudah tak tahan lagi untuk melihatnya. Perutnya sudah bergejolak meminta untuk segera dimuntahkan. Kan, apa gue bilang? Pingsan kan? Batu sih. Cibir Jeffran membuat yang lainnya terkekeh mendengarnya. Ini akibatnya, lo yang sudah menatap gadisku dengan pandangan yang sangat menjijikan. Desis Al sembari menghancurkan kedua bola mata Gio. Al mengangkat kembali katananya, melayangkannya di udara dan Slaas Syih. Serempak Kanara, Raya dan Brianna dengan ekspresi tengilnya. Al menebas kepala Gio hingga kepalanya terpental jauh dan membuat Gio langsung mati tak bernyawa. Al melemparkan sembarang katananya dan berlalu pergi meninggalkan penjara bawah tanah menuju kamarnya untuk membersihkan dirinya yang sudah dipenuhi dengan darah. Emang cocok banget sih, Al sama Zoa? Sama-sama sadis. Kagum Kanara pada Al yang sama persis dengan sahabatnya, Zoa. Jelaslah, Queen Black Mafia yang di King of Blood, nyatu, ancur da ancur tuh serangga pengganggu. Timpal Raya. Badaspol. Brianna mengacungkan kedua jempolnya. Jeffran, Atala dan Kalandra hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan para gadisnya. Zoa tersenyum miring menyaksikan Gio yang sudah tak bernyawa lagi melalui layar TV rumah sakit yang telah tersambung dengan CCTV penjara bawah tanah Rubicon. Bagaimana bisa? Tentu saja Jeffran pelakunya. Sama halnya dengan Xaviera dan Marvin yang sama-sama menyunggingkan senyum smirknya serangga kecil sudah lenyap seringainya. Xaviera beralih menatap Zora. Zor panggil Xaviera membuat Zora menoleh ke arahnya dan mengangkat sebelah alisnya seperti bertanya why. Lo gak mau jelasin apa yang udah terjadi antara lo dan nyokap lo, sambung Xaviera yang langsung membuat Zora membuang mukanya dan menghela nafas panjangnya. Nanti gue jelasin, singkat Zora dan Xaviera tersenyum tipis tidak ingin memaksa Zora untuk bercerita. Sekitar 1,5 jam, Al dan yang lainnya sudah kembali ke rumah sakit dengan keadaan yang sudah segar bugar karena Al dan 3 sahabat Zoa sudah membersihkan dirinya. Ceklek. Zoa langsung menoleh ke sumber suara dan menyunggingkan senyumnya melihat kedatangan Al dan tentunya Al juga tersenyum membalas menatap Zoa. Thank you, ucap Zoa tersenyum manis pada Al. Anything for you baby, balas Al dengan suara dipnya sembari mengusap lembut pipi Zoa. Bab, Al itu punya kepribadian gandakah? Kok cepat banget perubahan ekspresinya? Bisik Kanara pada Jeffran, karena ia merasa sangat heran dengan perubahan ekspresi Al yang sangat cepat, yang awalnya datar dan dingin langsung menjadi lembut dan tersenyum pula. Maklum saja, Kanara dan yang lainnya kan memang tidak pernah melihat Al tersenyum. Senyuman Al itu hanya dikhususkan untuk Zoa seorang hoho. Gak bab, Al emang kayak gitu kalau ke orang yang dia sayang aja. Balas Jeffran membuat Kanara manggut-manggut mendengarnya. Zor, lo bisa jelasin apa yang udah terjadi antara lo dan nyokap lo?
Sorry kalau pertanyaan gue sensitif buat lo, tapi kita semua udah penasaran dengan itu. Tanya ragu-ragu Brianna, namun ia juga sudah tidak bisa menahannya lagi untuk tidak bertanya pada Zora, dan kini semua atensi mengalihkan pada Zora, seperti ingin menunggu jawaban darinya. Al langsung menggenggam lembut tangan Zora dan mengusapnya seakan ingin menyalurkan kekuatan dan ketenangan padanya, dan memang Al selalu mampu untuk membuat Zora merasa tenang dan nyaman dengan semua perlakuannya. Zora memejamkan matanya dan menarik nafasnya untuk bisa mengontrol emosinya sendiri. Dia bukan nyokap gue. Semua terdiam mendengarnya sekaligus bingung dengan ucapan Zora. Mereka semua sama-sama mengkerutkan keningnya mencoba mencerna apa yang barusan Zora katakan. Melihat itu, Zora melanjutkan ceritanya tanpa ada yang dikurangi maupun ditambahkan apa yang sudah terjadi antaranya dan Raniah, orang yang selama ini menyamar sebagai ibunya dan telah menipunya selama bertahun-tahun. Para sahabat Zora tak mampu lagi menahan rasa keterkejutannya. Mata mereka membola sekaligus mulut yang menganga tak percaya dengan apa yang Zora ceritakan. Al sudah mengepalkan tangannya menahan amarah yang sudah bergejolak. Matanya sudah merah padam. Sepertinya Al sudah tidak bisa lagi menahan lagi emosinya. Jiwa haus akan darahnya tiba-tiba muncul begitu saja. Bagaimana ia bisa menahan emosinya jika gadisnya hampir meregang nyawa hanya karena orang lain yang tak pernah memiliki hubungan darah dengan Zora? Bahkan sampai Zora memiliki trauma karenanya. Sungguh Al benar-benar murka mendengarnya. Zora yang merasakan perubahan raut wajah dan gerak-gerik Al, langsung menarik kedua tangan Al dan menatap manik mata tajam Al yang memerah. Aku gak apa-apa, ujar lembut Zora ingin meredam emosi Al. Tapi dia hampir membunuhmu, desis Al dengan suara yang bergetar seperti menahan emosinya. Tapi dia sudah mati. Jadi apa yang mau kamu lakukan, Zora tetap berusaha bersikap lembut pada Al untuk bisa meredam emosinya. Sini, ucap kembali Zora merentangkan kedua tangannya supaya Al memeluknya dan Al langsung memeluk erat tubuh Zora, menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Zora. Sari Zor Hicks, lirih Brianna yang sudah terisak membuat Atala langsung menghampirinya. Bri, kenapa menangis? Atala membawa Brianna ke dalam pelukannya dan bertambah pecah tangis Brianna di dalam dekapannya membuat yang lainnya terheran melihatnya. Bri, lo nyembunyiin sesuatu dari Zora? Tebak Kanara sedikit memicingkan matanya menatap Brianna yang masih menangis. Biarin Brianna tenangin dirinya dulu, ucap Xaviera yang juga merasa jika Brianna menyembunyikan sesuatu dari Zora. Atala tetap setia mengelus lembut punggung Brianna yang masih sedikit bergetar akibat menangis, dan beberapa menit setelahnya, Brianna sudah merasa baikan dan melepaskan pelukannya. Atala mengusap sisa air mata Brianna membuat Brianna tersenyum tipis karena perlakuan manis dari Atala. Sementara Al juga sudah bisa meredam emosinya sendiri dan perlahan melepaskan pelukannya. Kenapa, Bri? Tanya Zora menatap Brianna dan yang lainnya juga ikut menatap pada Brianna. Gue cuma ngerasa bersalah aja sama lo, Zor. Sebenarnya gue pernah ngeretas data diri nyokap lo, tapi itu sudah lama ketika kita masih ada di London. Gue cuma ngerasa aneh aja kenapa lo diperlakukan sebegitu buruknya sama nyokap lo sendiri, sedangkan Rara sangat disayang sama nyokap lo. Jadi gue putusin buat ngeretasnya meskipun gak terlalu berhasil karena memang susah untuk menembusnya. Entah kenapa data dirinya sangat dilindungi dan itu makin ngebuat gue curiga. Ucap Brianna yang mulai menceritakan apa yang selama ini ia sembunyikan dari Zora. Flashback on. Brianna sudah semalaman berkutat dengan komputernya, hanya karena dirinya sangat penasaran dengan data diri nyokapnya Zora. Sudah hampir subuh namun Brianna tak bisa sekalipun untuk menembusnya. Shit! Kenapa susah sekali untuk menembus keamanannya? Apa kemampuan gue menurun? Umpat Brianna sembari bergumam sendiri. Tek. Finally! Ucap Brianna kesenangan karena sedikit bisa membobol data diri nyokap Zora, lalu ia membacanya dan ada yang janggal menurutnya. Raniah Nagarjuna? Siapa dia? Apa hubungannya dengan Nyonya Zize? Kenapa di sini nama asli Nyonya Zize? Raniah Nagarjuna?
Gumam Buyana dengan setumpuk pertanyaan di dalam otaknya. Buyana mencoba untuk mencari kembali data diri Nyonya Zizeh dan muncullah dua data diri berbeda dari Nyonya Zizeh. Zizeh Sagara yang berganti marga menjadi Zizeh Atmaja karena Tuan Sagara menghapus marga Sagara pada Nyonya Zizeh dan identitas satunya, Raniah Nagarjuna yang berganti nama menjadi Zizeh Atmaja. Maksudnya apa ini? Kenapa ada dua? Dan kenapa wajahnya sama? Apa nyokap Zoa punya kembaran? Tapi setahu gue, kakek cuma punya satu putri. Buyana semakin dibuat kebingungan dengan apa yang sudah ia dapat. Apa gue tanya Zoa aja ya? Bri panggil Xaviera yang mampu mengagetkan Buyana. Anjing! Pekik Buyana membuat Xaviera mengerutkan keningnya bingung. Lo ngapain? Lo nggak tidur? Selidik Xaviera yang melihat Buyana sedikit memiliki kantung mata hitam di bawahnya. Itu safgu gue, gelapan Buyana membuat Xaviera semakin curiga padanya dan dia mendekatkan dirinya melihat monitor komputer masih menyala. Lo cari tahu tentang nyokapnya Zoa? Tanya kaget Xaviera. Sorry Saf, tapi gue gak bisa nahan untuk cari tahu soalnya gue nemu hal yang gak. Bri, lo tahu sendiri kan gimana sensitifnya Zoa menyangkut nyokapnya sendiri. Lo mau Zoa kembali mengingat traumanya? Kita di sini sudah berusaha untuk menghilangkan semua yang berkaitan dengan nyokapnya dan lo malah cari tahu tentang nyokapnya Zoa. Sela Xaviera sedikit emosi pada Buyana. Tapi Saf, Bri, tolong hargai Zoa yang sudah berusaha untuk menghilangkan traumanya. Jangan karena lo mengungkitnya kembali, Zoa kembali mengingatnya. Please, jauhkan Zoa dari hal-hal yang memicu kembali traumanya. Mohon Xaviera membuat Buyana terdiam, menundukkan kepalanya. Sorry Saf, gue gak akan cari tahu lagi tentang nyokapnya Zoa. Xaviera menghela nafasnya. Tidur Gi, lo pasti gak tidur semalaman kan? Buyana menganggukkan lemah kepalanya dan beranjak pergi menuju kamarnya. Flashback off. Sejak saat itu, gue gak pernah lagi cari tahu tentang nyokap lo. Andai gue tetap kekeh cari tahu tentang nyokap lo, gue yakin hal kayak gini gak akan pernah terjadi sama lo. Sesal Buyana merasa bersalah karena merasa tidak berguna untuk Zoa. Ini bukan salah lo Bri. Ini juga salah gue karena gue yang udah larang lo untuk berhenti cari tahu informasi tentang nyokapnya Zoa. Ujar Xaviera yang juga merasa bersalah. Gak ada yang salah di sini. Sekalipun kalian ngasih tahu gue yang sebenarnya, gue gak akan bisa percaya gitu aja. Balas Zoa menengahi karena memang Zoa tidak akan bisa percaya begitu saja jika bukan dari mulut nyokapnya sendiri seperti kemarin saja. Zoa masih sangat susah untuk menerimanya. Semuanya sudah terjadi, gak ada yang perlu disesalin. Sekarang yang terpenting Zoa selamat dan dia gak akan lagi terbayang-bayang dengan traumanya. Ucap Raya tersenyum membuat semuanya menganggukkan kepalanya tanda membenarkan. Udah, lebih baik kita istirahat, ini udah tengah malam. Saran Kalandra dan mereka semua beranjak untuk mengistirahatkan tubuhnya masing-masing karena mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi mereka harus bisa menjaga daya tahan tubuhnya supaya tetap bisa melawan dan melewati semua masalah yang akan terjadi. Berada di dalam dunia bawah mafia, membuat hidup mereka tak bisa untuk tenang-tenang, karena bahaya selalu mengincar mereka. Bab ke-42. Di mana ini? Gumam Zoa bertanya pada dirinya sendiri karena dirinya saat ini berada di tempat yang sangat asing baginya. Bukannya dirinya masih berada di rumah sakit? Lalu di mana ini? Zoa mencoba menyusuri lorong dan terdapat cahaya putih di depannya, lalu Zoa menutup matanya karena silau cahaya yang semakin membawa tubuhnya masuk ke dalamnya, dan ketika ia membuka matanya, pertama kali yang Zoa lihat adalah kakek, mama, pergi kamu dari rumah saya. Saya tidak sudi lagi menganggapmu sebagai putriku. Saya mencabut marga Sagara darimu. Kau bukan lagi bagian dari keluarga Sagara. Pergi!
Usir Tuan Sagara pada Zizeh yang sedang berlutut di bawah kakinya. Dia benar-benar murka karena mengetahui jika putrinya telah menikah secara diam-diam dengan Hermawan, anak dari musuhnya sendiri. Pi, Zizeh mohon restui kami berdua. Zizeh minta maaf Pi, Zizeh sangat mencintai Mas Hermawan. Zizeh gak mau dijodohin Pi, tolong restui kami Hicks. Mohon Zizeh bersujud di bawah kaki papinya. Sudah sayang, ayo kita pergi. Ajak Hermawan membantu istrinya untuk bangun. Zoa yang melihat itu ingin menghampiri mereka, namun tubuhnya kembali ditarik oleh cahaya putih dan kini dia berada di rumah sakit. Matanya menajam menangkap sosok mama dan ayahnya dengan seorang bayi di gendongannya. Cantik banget putri kita ya Mas, ujar Zizeh menatap haru pada putrinya yang baru saja lahir ke dunia. Iya sayang cantik, mirip banget sama kamu. Balas Hermawan yang tak kalah senangnya menatap kehadiran putri kecilnya. Zoa Atmaja, bagus kan Mas? Iya sayang, bagus. Zoa menitihkan air matanya melihat pemandangan di depannya. Sungguh dia bisa merasakan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Andai saja jika selama ini yang bersamanya adalah mama kandungnya sendiri, dia pasti hidup bahagia bersama kedua orang tuanya dengan kasih sayang yang melimpah dari mereka berdua. Kleng! Tubuh Zoa kembali ditarik oleh cahaya putih dan saat ia membuka matanya kembali, matanya terbelalak kaget melihat mamanya yang sedang duduk terikat tak sadarkan diri dengan kondisi yang berantakan. Mama A, teriak Zoa ingin membantu untuk melepaskan mamanya, namun tubuhnya begitu kaku untuk digerakkan, ia tak bisa sama sekali untuk menggerakkan tubuhnya. Kakinya seakan berat untuk melangkah. Biur. Haah, haah, haah. Halo Zizeh, apa kabarem? Siapa kamu? Kenapa saya ada di sini? Apa maumu? Sentak Zizeh yang sangat kaget karena dirinya yang sedang terikat dengan seorang wanita yang sangat mirip dengannya. Padahal seingatnya dia sedang berada di taman bersama dengan putrinya untuk berjalan-jalan sebentar. Di mana putriku? Juraah, nak, kamu di mana? Panik Zizeh memanggil putrinya yang baru saja berumur 1 tahun. Dia sangat khawatir dengan keadaan putrinya. Tenang saja, putrimu aman kok. Saya akan membawanya pulang bersamaku dan kamu. Akan saya bunha. Kemudian saya bisa bersama dengan Mas Hermawan haha. Ucap Raniah tawa jahatnya. Jangan. Saya mohon lepaskan saya. Jangan bunuh saya. Putriku masih membutuhkan kasih sayang dariku. Dia masih sangat kecil untuk saya tinggalkan. Saya mohon lepaskan saya. Jika memang kamu menginginkan Mas Hermawan, saya akan merelakannya untukmu dan saya akan pergi jauh meninggalkan kalian berdua. Mohon Zizeh dengan derai air matanya. Dia sungguh tidak bisa jika harus meninggalkan Zoa, putri kecilnya yang sangat ia sayangi. Sayangnya saya tidak tertarik dengan penawaranmu, saya akan tetap membunuhmu. Karena jika kau tetap hidup, Mas Hermawan akan tetap bisa menemukanmu dan tentu saja penyamaranku akan terbongkar sia-sia. Desis Raniah berjalan mendekati Zizeh. Tidak, saya akan menjamin jika saya tidak akan pernah muncul di hadapan kalian, saya akan pergi sejauh mungkin. Tolong lepaskan saya. Biarkan saya membawa putriku sendiri. Mohon kembali Zizeh namun tak dihiraukan oleh Raniah yang malah mencengkeram kuat dagu Zizeh membuatnya sedikit meringis. Kamu pikir saya gampang untuk dibodohi ha? Saya tidak akan pernah mempercayaimu Bach. Saya sudah memperingatmu untuk menjauhi Mas Hermawan, tapi kau tidak pernah menghiraukan peringatanku. Ya jadi selama ini kamu yang telah menerorku. Ya saya yang menerormu dan kamu tidak pernah memperdulikannya kan? Sekarang terima akibatnya karena kamu telah merebut Mas Hermawan dariku. Bahkan saya rela melakukan operasi wajah hanya untuk menjadi seperti wanita yang Mas Hermawan inginkan. Raniah semakin mengeratkan cengkeramannya, membuat kuku-kukunya menancap pada pipi Zizeh hingga sedikit mengeluarkan darah. Seringis Zizeh menahan rasa sakit di pipinya. Jleb!
Mama A, teriak kembali Zoa yang sudah menangis menyaksikan apa yang telah Ranyah lakukan pada mamanya. Zoa hanya bisa melihat tanpa bisa untuk menolong mamanya sendiri, seakan dia tak berguna berada di sini. Jleb! 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 Arkes, Zolong jangan bunuh saya. Biarkan saya membawa pergi putriku. Mohon Zizeh dengan suara yang sudah tercekat akibat tusukan-tusukan yang diberikan oleh Ranyah. Tentu saja Ranyah tak memperdulikan itu. Dia tetap menusukkan kembali pisaunya tanpa ada rasa iba sekalipun, malah Ranyah tersenyum senang karena rencananya bisa berjalan dengan lancar. Setelahnya tak terdengar lagi suara dari Zizeh, menandakan dirinya telah tiada dan Ranyah berjalan mengambil minyak tanah lalu menyiramkannya ke seluruh tubuh Zizeh. Biush! Ranyah membakar tubuh Zizeh dengan menyunggingkan senyuman penuh kemenangan. Zoa menatap nanar tubuh mamanya yang terbakar, tangannya terkepal kuat, badannya luruh ke bawah dan matanya merah padam dengan air mata yang sudah berjatuhan. Mama, lirih Zoa dengan isakannya. Al membuka matanya ketika mendengar isak tangis dan merasakan tubuh Zoa yang sedikit bergetar. Ia langsung bangun menatap wajah Zoa yang sudah dipenuhi dengan keringat. Mama racau Zoa sembari menangis. Al sedikit panik dan menepuk pelan pipi Zoa. Hei, sayang kenapa? Sayang bangun! Mama A, teriak Zoa yang langsung terbangun membuka matanya dengan nafas yang memburu. Sayang, kenapa? Mimpi buruk em? Ucap lembut Al sembari menangkup kedua pipi Zoa. Al, Mama Hicks! Tangis pecah Zoa berhambur ke dalam dekapannya Al. Al senantiasa mengusap lembut punggung dan rambut surai Zoa mencoba untuk membantunya menenangkan dirinya. Setelah beberapa menit Zoa sudah mampu menenangkan dirinya sendiri, lalu ia melepaskan pelukannya. Al mengusap sisa air mata Zoa dan menatap matanya yang terlihat sembab akibat menangis. Mau cerita? Zoa mulai menceritakan apa yang barusan ia mimpikan, dan Al dengan setia mendengarkannya tanpa menyela sedikit pun. Kenapa mimpi itu baru datang sekarang, Al? Kenapa nggak dari dulu aja, biar aku bisa membalaskan dendam mamaku? Ujar Zoa di akhir ceritanya. Kamu sudah ngelakuin itu sayang, kamu sudah bunuh dia. Tapi itu nggak setimpal dengan apa yang udah dia dilakuin ke mama dan aku, Al. Itu nggak adil. Semuanya sudah terjadi sayang, kamu harus bisa menerimanya. Yang penting kamu sudah membalaskan dendammu sekalipun itu gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Come on baby, don't keep getting lost in your past. Balas Al sembari menangkup kedua pipi Zoa membuat Zoa terdiam mencerna semua perkataannya. Al menghela nafasnya lalu mengecup lama kening Zoa. Ayo tidur lagi, kamu masih harus banyak istirahat. Jangan terlalu dipikirin. Ucap Al sembari membaringkan kembali tubuh Zoa dan membawanya ke dalam dekapannya. Sudah 1 minggu Zoa dirawat di rumah sakit dengan Al yang setia menemani Zoa tanpa meninggalkannya sedikit pun, dan hari ini Zoa diperbolehkan pulang karena Zoa yang sudah keke ingin pulang. Zoa sudah merasa sangat bosan berada di rumah sakit. Dia memang tak suka berlama-lama dirawat di rumah sakit, jadi mau gak mau, Al menuruti permintaannya dengan syarat Zoa tidak boleh jauh darinya karena Al tidak mau kejadian kemarin terulang kembali. Lo yakin mau pulang, Zor? Itu luka lo masih ada yang belum kering lo. Ujar Brianna memastikan kembali karena merasa khawatir dengan keadaan Zoa yang sepenuhnya belum pulih. Yakin Bri, balas malas Zoa yang sudah jengah mendengar pertanyaan Brianna dari tadi. Lo tanya sekali lagi, gue tampol ya Bri, ucap kesal Raya yang juga merasa jengah mendengarkan pertanyaan sama dari Brianna. Gue cuma khawatir sama Zoa Rey. Ya gue paham, tapi jangan berlebihan. Lo tahu Zoa gimana kan? Balas Raya membuat Brianna menghela nafasnya dan memilih untuk diam tak menjawab. Guys, gawat. Kita punya misi lagi. Ucap panik Kanara membuat semua menoleh ke arahnya. Apa bab? Tanya kepo Jeffran dengan wajah tegangnya dan yang lain juga seperti menunggu jawaban dari Kanara. Minggu ini, kita punya misi.
Menyelesaikan ujian kelulusan sekolah, hehe. Balas Kanara dengan memperlihatkan deretan giginya sembari mengedipkan sebelah matanya. Mereka semua yang mendengarnya langsung menjatuhkan rahang kerasnya, merasa sangat kesal dengan pernyataan Kanara. Sungguh mereka sudah mengumpati Kanara dengan berbagai macam nama hewan yang berada di kebun binatang. Set. Dah. Uli, gak kena ak. Ejek Kanara pada Raya yang melemparkan bantal padanya. Dosa gak sih buang nih bocah? Rasanya pengen gue buang jauh ke laut. Kesal Atala. Buang aja Tal, sumpah ikhlas banget gue. Balas Briana membuat Kanara mendelitkan matanya. Nanti kalau gue beneran gada, Nenjis? Ogah gue nangisin lo lebih baik gue nangisin Michi. Michi itu kucingnya Kanara yang ada di London. Udah ayo pulang. Lerai Kalandra yang berjalan keluar mengikuti Al dan Zoa yang lebih dulu keluar meninggalkan ruangan dan mereka semua menggunakan mobil masing-masing menuju ke markas Savientro. Lo yakin mau ngelakuin itu? Tanya seorang pria pada wanita cantik di depannya. Tentu. Kalau kita gak bisa langsung menghancurkannya, kita bisa membuatnya hancur perlahan. Tapi apa gak akan ketahuan? Gak akan kalau kita main bersih. Siapa target pertama lo? Orang-orang tersayang pemimpin klan di bawahnya dengan begitu mereka akan memberontak dengan sendirinya. Lo udah tahu cara mainnya? Tentu, karena gue pernah berada di bawah naungannya. Gedlak ucap pria itu lalu pergi meninggalkan wanita cantik di depannya. Wanita cantik itu tersenyum miring memikirkan semua rencana yang telah ia susun dengan rapi. Secepatnya lo akan hancur Queen, lirihnya dengan mengepalkan tangannya. Bab ke-43. Bram. 5 motor sport baru saja memasuki parkiran sekolah membuat heboh para penghuni sekolah, terutama untuk para kaum hawa yang berteriak histeris menatap kedatangan para most wanted mereka yang sudah lama tak terlihat. Namun ada yang berbeda dari mereka berlima karena pada saat ini, para inti Rubicon membonceng pasangannya masing-masing membuat sebagian kaum hawa menatap tak suka pada mereka. I miss you so much my school. Rasanya kayak udah lama banget kita gak sekolah. Heboh Kanara merentangkan kedua tangannya, membuat para sahabatnya menggulir bola matanya malas. Kau salah lebay deh nah, masih pagi juga. Sinis Raya yang langsung dirangkul oleh Kalandra. Udah gak usah didengerin, anggap aja burung lagi berkicau di pagi hari. Cewek gue bukan burung anjir, kesal Jeffran tak terima mendengar ucapan Kalandra. Wih, pacarnya langsung gak terima dong kekeh Briana. Kanara tak mendengarkan ocehan para sahabatnya, dia memilih menatap sekeliling, ternyata tatapan laser para penggemar kalian tetap aja ya. Namanya juga orang ganteng, bab balas pede Jeffran. Si kak, tapi emang iya sih. Cabut, titah Marvin berjalan meninggalkan parkiran dengan menggandeng tangan Xavier dan mengikuti Al dan Zora yang berada di depannya. Lab camp mana kita? Tanya Kanara karena hari ini adalah hari pertama mereka untuk melaksanakan ujian kelulusan sekolah. Al, Zora sama Marvin lab pertama. Xavier, Jeffran, Kalandra, Atala lab 2 dan kita bertiga ke bagian lab ketiga. Balas Briana lalu mereka semua menuju ke ruangannya masing-masing. Ketika Briana, Kanara dan Raya baru memasuki ruangannya, mereka bertiga langsung ditatap sinis oleh beberapa cewek di sana, namun mereka tak memperdulikannya dan memilih untuk duduk di bangkunya masing-masing. Enak banget ya, murid baru, jarang masuk tapi bisa ikut ujian kelulusan sekolah. Sindir Stefani menatap tak suka pada Briana. Stefani merupakan salah satu most wanted girl sekolah karena kepintarannya dan kecantikannya, namun itu sebelum adanya Zora dan kawan-kawan. Stefani menyukai Atala, tapi Atala tak pernah meresponnya. Banyak hal dan cara sudah ia lakukan untuk mendapatkan perhatian Atala, namun Atala tak pernah melihat ataupun sekedar meliriknya. Sebenarnya Stefani mulai tertarik pada Atala sejak dirinya pernah ditolong oleh Atala ketika dia sedang diganggu oleh beberapa berandal sekolah. Flashback on. Saat kelas 2 SMA,
Stefani mencoba untuk keluar kelas karena dirinya yang merasa bosan berada di dalam kelas. Ia selalu mengurung dirinya di kelas atau gak di perpustakaan karena dia lebih suka menyendiri untuk membaca buku. Stefani berjalan menyusuri koridor sekolah untuk mencari suasana baru yang setidaknya bisa jadikan tempat untuk dia membaca buku hingga dia sampai di belakang sekolah yang sangat jarang dilewati oleh murid-murid sekolah. "Widih, kita kedatangan primadona sekolah nih," ucap Veldo tersenyum mesum menatap kedatangan Stefani. "Ah, maaf, sepertinya aku salah tempat, permisi," balas Stefani gelapan dan berniat untuk putar balik, namun dia langsung dicegat oleh Veldo and the gang. "Mau kemana sih, cantik? Kok buru-buru amat, kita kan belum kenalan," genit Veldo menatap tubuh Stefani dari atas sampai bawah. Maaf, tapi aku harus pergi," ucap Stefani yang berusaha untuk kabur, tapi tetap tak bisa karena dia dikelilingi oleh mereka. "Main-mainlah dulu, masa langsung pergi gitu aja?" Veldo mulai mendekati Stefani yang mulai ketakutan. "Ditolong, jangan mendekat! Tolong!" teriak Stefani ketakutan karena Veldo yang memegang tangannya. "Lepasin dia!" ucap datar Atala yang tiba-tiba saja muncul. Atala memang tak sengaja melihat Stefani yang dikelilingi oleh geng kobra. Awalnya dia tak peduli, namun ketika dia mendengar teriakan ketakutan dari Stefani, ia merasa iba dan berniat untuk menolongnya. "Bos, ada Atala," panik Benny yang melihat kedatangan Atala. "Sorry bro, tapi kita gak ada urusan sama lo. Dia cewek gue, jadi lo gak usah ikut campur," ujar Veldo yang menarik pinggang Stefani, namun Stefani memberontak tak mau. "Enggak, dia bukan pacarku. Tolong bantu aku. Aku gak kenal sama mereka," bantah Stefani yang mulai menangis ketakutan. "Lepasin dia!" tekan kembali Atala dengan aura dinginnya, membuat geng kobra sedikit ketakutan. "Udah bos, lepasin aja. Gue gak mau berurusan sama Rubicon. Bisa mati kita," pinta Benny dengan wajah paniknya, namun Veldo tak mau mendengarkannya. "Dia cuma sendiri. Kita bisa ngelawannya. Serang dia!" titah Veldo pada anggotanya, namun tak ada yang beranjak sedikit pun dari mereka. "Kenapa kalian diam saja? Serang dia!" titah kembali Veldo, namun tetap saja mereka tak ada yang mau maju untuk menyerang Atala. Tentu saja siapa yang berani untuk menyerangnya, siapa yang tidak tahu Atala? Sang Panglima Tempur Rubicon, sekalipun dia hanya sendiri kekuatannya tak bisa dianggap remeh. Mereka sudah yakin jika mereka tak akan mampu melawannya. Melihat itu, Veldo menjadi geram sendiri. "Serang dia sekarang! Kalau nggak, gue yang akan habisin kalian semua!" ancam Veldo, membuat anggotanya tak punya pilihan lain untuk tidak menyerang Atala. Dengan senang hati Atala menerima serangan tersebut dan tidak butuh waktu lama untuk menumbangkan mereka semua. Veldo langsung maju menghajar Atala, namun dengan sigap Atala menghindarinya. Srit. Begih. Tak. Dagah. Srit. Braak. Aras seringis Veldo yang telah dibanting oleh Atala membuat punggungnya serasa remuk. Setelahnya Atala langsung pergi gitu aja meninggalkan mereka semua termasuk Stefani yang masih diam mematung menatap Atala tak berkedip. Stefani yang melihat Atala pergi meninggalkannya langsung mengejar Atala. "Tunggu!" tahan Stefani memegang tangan Atala namun langsung ditepis olehnya. "So sorry, aku cuma mau ngucapin terima kasih karena udah nolongin aku." "Oke," singkat Atala berniat untuk berjalan kembali namun ditahan kembali oleh Stefani. "Namaku Stefani, kamu siapa?" ujar Stefani mengulurkan tangannya. "Atala," balas Atala namun tak membalas uluran tangan Stefani, lalu berjalan kembali meninggalkan Stefani. Sejak saat itu Stefani mulai menaruh hati pada Atala, dan ia sudah seringkali mencoba untuk mendekati Atala, namun Atala tak pernah meresponnya. Flashback off. Brianna, Raya dan Kanara tak memperdulikan sindiran itu membuat Stefani semakin menunjukkan tatapan penuh kebencian pada mereka terutama untuk Brianna. Palingan juga nyuap orang dalam biar dibolehin ikut ujian sindir kembali Stefani dengan sedikit berteriak agar didengar oleh semuanya.
Lagian udah kelas 3 masih aja pindah sekolah. Dikeluarinnya dari sekolah lamanya. Timpal Mora tertawa mengejek, membuat seisi lab juga ikut tertawa mengejek. Deketin para inti Rubicon juga pasti ada maunya aja tuh. Cuma pengen manfaatin mereka doang buat nyari ketenaran dan morotin mereka buat bantuin kalian nyuap orang dalam kan? Tambah Fiona mencoba memprovokasi teman-temannya untuk semakin membenci mereka bertiga. Raya sudah mengepalkan kedua tangannya dengan emosinya yang sudah menggebu dan berniat untuk berdiri, namun langsung ditahan oleh Brianna yang menggelengkan kepalanya. Bertepatan para pengawas ujian memasuki ruang lab membuat semua murid diam dan memulai ujiannya masing-masing. Stefani memiliki ide licik untuk mengerjai Brianna. Ia mengambil kertas dan menulis beberapa jawaban di kertas itu, lalu melemparkannya di sebelah Brianna setelah merasa dirinya tidak diawasi oleh guru pengawas. Brianna yang melihat itu, tak memperdulikannya sama sekali hingga salah satu guru pengawas berjalan menuju ke mejanya dan mengambil kertas di bawahnya. "Ini punya kamu?" tanya guru itu. Tidak balas Brianna. Guru itu membuka kertasnya. Isinya jawaban semua. "Kamu menyontek?" tanya kembali guru itu. "Tidak, itu bukan punya saya, Miss," jawab Brianna yang tetap terlihat tenang. "Tapi kertas ini ada di sebelahmu." "Saya tidak tahu." "Bohong, Miss. Dia tadi emang nyontek dari kertas itu. Saya tadi ngeliat kok, Miss," ucap Stefani mencoba meyakinkan dan langsung ditatap tajam oleh Brianna. "Iya, Miss. Tadi saya juga ngeliat kok kalau dia nyontek pakai kertas itu," tambah Mora untuk membantu Stefani meyakinkan guru pengawas. "Brianna, kamu ikut saya ke ruang guru. Kamu sudah melakukan kecurangan, jadi kamu tidak bisa melanjutkan ujianmu di sini," ujar guru pengawas membuat Brianna membelalakan matanya. "Tapi Miss, saya nggak nyontek. Itu bukan punya saya." "Halah, kalau udah ketahuan nyontek gak usah sok bela diri lagi, udah ada buktinya juga," sindir Stefani kembali membuat Brianna mengepalkan tangannya marah, namun dia berusaha untuk menahan emosinya. "Sudah, ayo, kamu bisa jelasin di ruang guru," perintah guru pengawas dan Brianna memilih mengikutinya. Stefani tersenyum miring melihat kepergian Brianna, sedangkan Kanara dan Raya sudah menatap sengit pada Stefani. "Tahan! Tahan! Ini sekolah," gumam Kanara sembari mengelus dadanya untuk mengatur emosinya. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanya Tuan Hermawan pada dokter yang memeriksa anaknya, Rara. "Perkembangannya sudah lebih baik dari sebelumnya, Tuan. Kemungkinan Nona Rara akan sadar secepatnya, tapi untuk kedua kaki Nona Rara, sepertinya dia harus menggunakan kursi roda untuk sementara waktu," jelas dokter. "Baik, Dok, terima kasih. Sama-sama, Tuan, saya permisi," pamit dokter lalu pergi keluar ruangan Rara. Tuan Hermawan menatap sendu anaknya. Dia sangat menyayangi Rara dan begitu sangat memanjakannya. Tok, 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 ceklek. Asisten pribadi Tuan Hermawan memasuki ruangan Rara untuk menghadap padanya. "Bagaimana?" tanya Tuan Hermawan. "Mohon maaf, Tuan, saya tidak bisa menemukan keberadaan Nyonya Zizeh sama sekali. Sekalipun saya sudah mengerahkan seluruh anak buah saya dan meminta bantuan peretas handal untuk melacak keberadaan Nyonya Zizeh, tetap saja kami belum bisa menemukan keberadaannya, Tuan," jelas asisten pribadi Tuan Hermawan membuatnya menghela nafas kasarnya. "Kemana kamu, sayang? Kenapa kamu seperti hilang di telan bumi?" Lirih Tuan Hermawan yang terlihat pasrah mencari keberadaan istrinya yang sudah tak terlihat selama 1 minggu lebih. "Apa tidak ada jejak CCTV sama sekali?" tanya Tuan Hermawan. "Tidak ada, Tuan, dan memang tidak ada kejanggalan yang terlihat seperti CCTV terhapus. Semuanya aman." "Ya sudah, kau boleh pergi," ucap Tuan Hermawan, lalu asistennya pamit meninggalkan ruangan Rara. "Kemana lagi aku harus mencarimu?" lirih Tuan Hermawan. Tuan Hermawan baru saja kembali dari luar kota setelah menyelesaikan pekerjaannya, dan ketika dia pergi ke rumah sakit,
Tuan Hermawan tidak menemukan keberadaan istrinya apalagi selama 1 minggu istrinya tidak pernah lagi mengabarinya. Terakhir kalinya istrinya mengabari jika Rara berada di rumah sakit akibat kecelakaan. Nyonya Zizeh atau Raniah memang tidak jujur pada Tuan Hermawan jika Rara berada di rumah sakit karena ulah Zoa. Raniah tidak ingin Tuan Hermawan mengingat kembali pada Zoa karena selama ini Raniah selalu menghasut Tuan Hermawan untuk membenci Zoa dengan menjelek-jelekan Zola jika Doa itu hanyalah anak pembangkang yang lebih memilih tinggal bersama kakeknya daripada dengan keluarga sendiri. Maka dari itu, Tuan Hermawan sudah tak menganggap lagi Zoa sebagai anaknya dan memilih untuk tidak pernah mengingat Zoa kembali. Dan untuk keberadaan Raniah yang tidak ditemukan, itu karena ulah Safi Entro dan Rubicon yang memang sengaja menyembunyikan kematian Raniah. Mereka tidak meninggalkan jejak, sama sekali membuat siapapun tidak akan pernah bisa menemukannya. "Di mana Brianna?" tanya Atala yang tak melihat keberadaan Brianna bersama Raya dan Kanara. "Ruang guru," balas Raya membuat semuanya mengkerutkan keningnya. "Ngapain?" tanya kembali Atala. "Gara-gara gadis gak jelas, Brianna dituduh nyontek makanya dia ada di ruang guru," sungut Kanara menjelaskan dengan emosinya yang sudah mendidih. "Siapa, Bab?" tanya Jeffran. "Gak tahu namanya." Atala yang mendengarnya langsung berjalan lebih dulu menuju ruang guru dan yang lain juga mengikutinya dari belakang, namun belum sampai mereka ke ruang guru tiba-tiba saja. Bab ke-44. "Saya nggak nyontek, Miss. Itu bukan milik saya. Berapa kali saya harus bilang? Saya tidak menyontek." Kesal Brianna yang terus-terusan dituduh menyontek padahal dia sudah jujur. Guru pengawas itu menghela nafasnya lalu dia berdiri dan menyuruh Brianna untuk mengerjakan ulang ujiannya di sini. "Ya sudah, kamu kerjakan ulang ujianmu di sini. Kalau kamu bisa mengerjakan ujianmu hanya dalam waktu 20 menit, saya akan percaya jika kamu tidak menyontek dan soal ujiannya akan diulang dengan kode yang berbeda." "Oke, siapa takut," balas Brianna yang mulai mengerjakan kembali ujiannya dan memainkan jari-jari lentik dengan lihai di atas keyboardnya. Cetak. Dan hanya butuh 10 menit Brianna mengerjakan ulang kembali ujiannya. Jangan lupakan Brianna sang ahli IT Safientro yang tentunya dengan mudah mengerjakan ujian yang menurutnya tak seberapa baginya. "Sudah selesai?" tanya guru pengawas menatap tak percaya pada Brianna. "Of course, it's easy for me," balas santai Brianna tersenyum remeh. "Kamu asal menjawab ya." Selidik guru itu tetap menatap tak percaya pada Brianna. "Lihat saja nanti nilainya," ujar Brianna berjalan keluar ruangan tanpa pamit pada guru pengawas yang masih terdiam menatap layar monitor Brianna. "Menyebalkan!" dengus kesal Brianna, namun tiba-tiba saja tangannya ditarik kasar oleh seseorang menuju ruang kosong belakang ruang guru yang tak terpakai. "Sit!" "Wash!" Brianna langsung menghempaskan tangannya membuat orang itu jatuh tersungkur. "Loh!" kaget Brianna setelah mengetahui siapa yang telah menariknya. "Mau lo itu apa, bangsat? Kayaknya lo emang sengaja dari tadi cari masalah sama gue." Sentak Brianna dengan kekesalannya yang sudah menggebu. "Mau gue? Gue mau lo jauhin Atala. Gue emang sengaja cari masalah sama lo, karena gue benci banget sama lo yang udah ngerebut Atala dari gue." Hardik Stefani yang langsung berdiri dan membuat Brianna mengangkat sebelah alisnya bingung. "Gue gak pernah rebut Atala dari siapapun. Atala itu cuma milik gue, bangsat. Lo itu cuma jalan yang ngerebut Atala dari gue. Gue yang selalu cari perhatiannya Atala, tapi malah lo yang dapetin perhatian Atala. Gue udah perjuangin Atala selama 1 tahun ini dan lo dengan mudahnya ngerebut dia dari gue." Teriak gak jelas Stefani dengan amarahnya yang sudah berapi-api. "Lo waras apa bego sih? Udah tahu Atala gak suka sama lo. Lo masih aja ngejar-ngejar dia dan dengan seenak jidat lo malah nyalahin gue karena gue yang deket sama Atala." Heran Brianna mendelikkan matanya tak suka. "Jauhin Atala, bangsat. Gak usah banyak bacot.
Sayangnya Atala itu pacar gue, jadi lo gak ada hak untuk nyuruh gue buat jauhin pacar gue sendiri. Balas Brianna santai membuat Stephanie semakin murka mendengarnya dan dia langsung menerjang asal tubuh Brianna menggunakan balok kayu bangku yang berada di sampingnya. Brianna dengan mudahnya menghindarinya dan menendang punggung Stephanie hingga ia kembali jatuh tersungkur. Au! Lo mau main-main sama gue? Oke, mari kita bermain. Ucap Brianna dengan seringainya dan ia mulai mengeluarkan belati kecilnya yang selalu ia bawa kemanapun. Stephanie yang melihat itu langsung beringsut mundur ketakutan. Lo mau apa, hah? Jauhin pisau itu dari Giu. Brianna tak menghiraukan itu, dia tetap berjalan mendekati Stephanie hingga mentok pada tembok. Gimana kalau wajah cantik lo ini gue ukir? Pasti bakalan lebih cantik lagi. Tenang, ini gak sakit kok, tapi cuma perih aja, hehe. Ujar Brianna yang mulai menggoreskan belatinya pada pipi mulus Stephanie membuatnya meringis kesakitan. Akas, lop si cepet, tolong berhenti sakit. Rintih Stephanie yang sudah menangis tak kuat menahan rasa perih yang dirasanya. Brianna tetap menggoreskan dan mengukir wajah Stephanie hingga tak terbentuk lalu setelah merasa puas dengan ukirannya. Brianna mencengkram kuat dagu Stephanie. Ini peringatan buat lo. Kalau sampai lo ganggu gue lagi dan lo ngadu kalau gue yang ngelakuin ini, gue gak akan segan-segan buat ngebunuh lo. Ancam Brianna lalu berdiri berjalan meninggalkan Stephanie yang sudah menangis kesakitan dengan tubuh yang bergetar ketakutan. Kok gue kayak familiar sama ukirannya ya, gumam Raya yang menatap Stephanie yang sedang berusaha ditenangkan oleh beberapa anak kesehatan untuk membawanya ke rumah sakit, karena dari tadi Stephanie mengamuk ketakutan tak mau disentuh oleh siapapun. Brianna lirik Xaviera membuat semua menatap ke arahnya. Zoa langsung pergi meninggalkan mereka semua dan Al yang melihatnya langsung mengikutinya, lalu diikuti yang lainnya juga kecuali Atala yang tak beranjak dari sana. Menatap Stephanie dengan pandangan yang sangat sulit diartikan. Apa benar Brianna yang ngelakuin ini? Batin Atala bertanya-tanya, seperti merasa tak tega melihat keadaan Stephanie yang seperti itu. Zoa yang sudah menemukan keberadaan Brianna langsung membawanya ke ruang pribadi milik Al dan tentunya ditemani dengan yang lainnya juga. Lo udah gila, Bri! Ucap Raya yang sudah tak tahan untuk mengomeli Brianna. Dia duluan balas santai Brianna. Ya tapi jangan di sekolah juga Iji, kesal Kanara. Jelasin! Titah Zoa membuat semuanya terdiam dan Brianna menghela nafasnya lalu menceritakan apa yang sudah terjadi. Lo udah hapus jejaknya? Tanya Xaviera. Sudah. Kalau dia ngaku lo yang ngelakuin itu gimana? Tanya khawatir Raya yang takut jika Brianna ketahuan. Gak bakal, soalnya tadi gue lihat mentalnya tuh cewek kena jadi sedikit ngebuat psikisnya keganggu. Jawab Kanara membuat Raya mengangguk-anggukan kepalanya mengerti. Atala menghampiri Brianna dan memeluknya. Sorry Bri, gara-gara gue lo yang kena imbasnya. Santai aja, udah resikonya gue punya cowok ganteng kayak lo. Balas Brianna membuat mereka semua terkekeh mendengarnya. Parkiran sekolah. Duluan, gue sama Al ada perlu. Ucap datar Zoa yang sudah menaiki motor Al dan langsung pergi meninggalkan para sahabatnya. Weh mau kemana tuh? Kepo Kanara sedikit berteriak, namun tak terdengar karena Al sudah melesat jauh meninggalkan parkiran. Palingan mau ngedate, balas Brianna. Mau juga dong kalau gitu, ayo bab kita jalan-jalan. Ajak semangat Kanara pada Jeffran. Siap Tuan Putri, balas Jeffran sembari menghidupkan motornya dan mulai meninggalkan parkiran. Duluan ya, bye-bye. Teriak Kanara sembari melambaikan tangannya dan ditatap malas oleh para sahabatnya. Mau jalan? Tawar Marvin pada Xaviera. Boleh, balas singkat Xaviera dan Marvin menganggukkan kepalanya. Pin, duluan, ujar Xaviera dan Marvin lalu meninggalkan parkiran sekolah. Kok malah jadi jalan-jalan semua sih, gerutu Brianna terlihat kesal dengan para sahabatnya.
Ya udah ayo kita jalan juga, ajak Atala. Seriusan? Heboh Buiana terlihat senang. Iya. Ya udah yuk, let's go. Bye Raya ah. Girang Buiana sembari melambaikan tangannya pada Raya lalu memeluk tubuh Atala. Kini tersisa Raya dan Kalandra yang masih sama-sama terdiam melihat kepergian para sahabatnya. Jadi kita gimana? Tanya Raya memecah keheningan. Mau jalan juga? Tanya balik Kalandra. Terserah. Kalandra menghela nafasnya malas karena sudah keluarlah kata-kata keramat cewek. Kita jalan juga, ucap Kalandra sembari menghidupkan motornya meninggalkan parkiran sekolah yang mulai sepi. Al membawa Zoa ke taman indah yang terdapat danau di tengahnya. Mereka berdua berniat untuk melihat sunset sembari menghabiskan waktu berdua. Al dan Zoa duduk di tepi danau, menikmati pemandangan dengan suasana yang sejuk di sore hari. Angin semilir menyapu wajah cantik Zoa dan menerpa rambutnya, dan sesekali Al memenahi rambut Zoa yang menerpa wajahnya. Al tak henti-hentinya menatap wajah cantik Zoa yang begitu menenangkan baginya. Zoa yang terus-terusan ditatap oleh Al merasa sedikit risih sekaligus salting dibuatnya. Al, Iya sayang. Jangan natap gitu terus. Gak bisa sayang. kenapa? Habisnya kamu cantik banget sih, goda Al yang mampu membuat pipi Zoa memerah dan Al terkekeh melihatnya. Gampang banget saltingnya, sambung Al yang mencubit gemas pipi Zoa. Oh, cetus Zoa sembari melepaskan tangan Al dari pipinya. Sayang, panggil Al membuat Zoa menoleh ke arahnya, membuat tatapan mereka bertemu. Kamu mau nikah sama aku sehabis kita lulus sekolah? Tanya Al, membuat Zoa terdiam mematung mencerna pertanyaan Al. Sebenarnya Al ragu untuk menanyakan hal ini, namun Al ingin memiliki hubungan yang lebih serius dengan Zoa dan dia bisa lebih leluasa untuk selalu menjaga Zoa. Aku tahu ini sangat cepat bagimu, tapi aku pengen nunjukin keseriusanku dalam hubungan kita. Aku gak mau kamu nganggep aku hanya main-main dalam hubungan ini. Sambung Al dan Zoa tetap menatap manik mata tajam. Al ingin mencari kebohongan di sana, namun Zoa tak menemukannya. Zoa mengambil dan menggenggam kedua tangan Al. Al, aku tahu kamu sangat menyayangiku dan kamu juga ingin membuktikannya. Tapi maaf Al, aku belum siap jika kita harus menikah. Bukan aku gak mau, hanya saja aku belum siap untuk melanjutkan hubungan kita ke jenjang yang lebih serius lagi. Kita sama-sama pemimpin klan dan kamu tahu sendiri sebesar apa tanggung jawab yang harus kita emban. Aku harap kamu mengerti Al, tolong jangan tersinggung dengan ucapanku. Balas Zoa sembari menundukkan kepalanya, takut jika dirinya salah kata dan membuat Al marah padanya. Al tersenyum tipis mendengarnya dan mengangkat dagu Zoa untuk menatap ke arahnya lagi. Aku mengerti sayang, aku akan selalu menunggumu sampai kamu siap menikah denganku. Kamu gak marah kan? Tanya takut-takut Zoa. Gak sayang, buat apa aku marah? Aku hanya bertanya padamu dan aku juga tidak akan memaksamu. Terima kasih, ucap Zoa sembari berhambur ke dalam pelukan Al dan dengan senang hati Al menerimanya. Jleb, jleb, jleb. Tusukan demi tusukan ia berikan sampai si kurban tak lagi bernyawa. Srit, tik, ia menancapkan sebuah belati di samping si kurban dan berlalu pergi meninggalkannya. Praang. Caca, teriak Chandra yang melihat adiknya bersimbah darah. Dan dengan cepat ia memapah adiknya ke atas pangkuannya. Caca, dek, bangun. Tangis pecah Chandra yang melihat adiknya sudah tak bernyawa lagi. Siapa yang sudah melakukan ini? Murka Chandra dengan tangan yang sudah terkepal kuat dengan mata yang sudah merah padam, lalu matanya menangkap belati di samping adiknya. Queen Black Mafia? Gumam Chandra lalu menggenggam erat belati itu dengan sorot mata penuh kebencian. Bab ke-45. Selama ujian berlangsung, para inti Rubicon dan Savientro menjalani hari-harinya tanpa ada gangguan ataupun kekacauan sekalipun membuat mereka semua bisa menikmati ketenangan dan kedamaian untuk sementara waktu.
Seperti sekarang ini, para gadis Savientro sedang bersantai di halaman belakang markas, sembari memantau pasukannya yang sedang berlatih. Hoam, rasanya boeng banget ya, kita semingguan ini kayak tenang banget gak ada pengganggu sama sekali. Ucap Kanara memecah keheningan di antara mereka. Tetap waspada aja, kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Balas Brianna menanggapi. Tapi aneh gak sih? Gak biasanya kita setenang ini. Ucap Kanara lagi yang menaruh rasa curiga. Gak aneh nah, mungkin memang sekarang udah gak ada yang berani untuk gangguin kita. Lo tahu sendiri kan, selicik dan sejago apapun mereka tetap aja gak akan mampu ngelawan Savientro. Balas Raya menyombongkan Savientro, membuat Kanara manggut-manggut. Bri, gudang senjata aman? Tanya Zoa. Aman Queen, perusahaan juga aman kok. Kemarin juga kita sempat ngirim persenjataan Kiteli berjalan tanpa hambatan dan gangguan apapun. Jelas Brianna. Lo ngeracik ramuan baru? Kini Zoa beralih bertanya pada Kanara. Iya, tapi belum selesai, masih 50%. Ramuan apa nah? Tanya penasaran Raya. Ada deh, nanti kalian tahu sendiri kalau udah jadi. Sika, pelit amat lo. Decak kesal Raya membuat Kanara dan Brianna terkekeh. Sedangkan Xavier sedari tadi hanya diam saja tak memperhatikan. Pandangannya kosong seperti sedang memikirkan sesuatu dan hal itu disadari oleh Zoa. Ada masalah? Xavier yang mendengar itu langsung tersadar dan menggelengkan cepat kepalanya. Gada gelapan Xavier mencoba menormalkan kembali raut wajahnya. Zoa mengangkat sebelah alisnya merasa ada yang aneh dengan gelagat Xavier. Jujur! Tegas Zoa membuat para sahabatnya menatap ke arah Xavier. Saf, are you okay? Tanya Brianna karena Xavier yang tak kunjung membuka suaranya. Gue gak apa-apa, gue cuma ngerasa kurang enak badan aja. Gue ke kamar dulu. Balas Xavier yang langsung berdiri meninggalkan para sahabatnya. Dia bohong, lirih Kanara menatap kepergian Xavier. Mungkin dia belum siap cerita, biarin aja dia sendiri dulu. Ujar Raya. Gak biasanya Xavier nyembunyiin sesuatu dari gue. Zoa membatin memikirkan Xavier. Kenapa Queen tega membunuh adikku? Apa salahnya? Padahal aku tak pernah bermasalah dengannya. Aku akan membunuhmu Queen. Amuk Chandra membanting semua barang-barangnya. Chandra Wijaya salah satu ketua gangster di kota ini dan bekerja sama baik dengan Savientro dalam jual beli persenjataan. Chandra hanya tinggal bersama adiknya, Caca Wijaya. Kedua orang tuanya telah meninggal ketika ia masih berumur 17 tahun hingga mau tak mau Cakra harus banting tulang untuk menghidupi adik dan dirinya sendiri. Mau bekerja sama denganku? Ajak seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Kau? Aku tidak akan mengulang perkataanku lagi. Tertarik atau tidak? Untuk apa aku bekerja sama denganmu? Kau jelas-jelas bagian dari Savientro, dan aku tidak akan mau lagi bekerja sama dengan Savientro, karena aku ingin membalaskan dendam atas kematian adikku. Tolak Chandra dengan tangan yang terkepal kuat. Dengan cara apa kau balas dendam? Menyerahnya secara langsung. Berarti kau hanya menyerahkan nyawamu secara cuma-cuma jika begitu. Ucap santai wanita itu sembari mendudukan dirinya di single sofa milik Chandra. Chandra terdiam mendengar perkataannya dan ia buru tersadar jika yang wanita itu katakan emang benar adanya. Ia hanya akan mati sia-sia jika berani menyerang Savientro. Jelas kekuatan gangsternya kalah telak dengan kekuatan Savientro. Kau ingin membunuh Queen kan? Aku akan membantumu jika kau mau bekerja sama denganku. Tawar kembali wanita itu. Apa kau bisa dipercaya? Tanya Chandra lalu wanita itu melemparkan sebuah kartu padanya. Aku bukan lagi bagian dari Savientro. Jika kau tertarik datanglah ke tempat itu. Ucapnya lalu berjalan keluar rumah Chandra. Shoot it. Tek.
Not bad lah ya, ujar Raya mengomentari hasil memanah Kanara. Sudah best itu ya, protes Kanara karena dirinya sudah berhasil menancapkan panah pada lingkaran kuning namun tidak pas tengah target. Iya tapi masih melenceng dikit. Sika, coba contohin. Best menurut lo itu kayak mana ah? Tantang Kanara, lalu Raya dengan senang hati menarik anak panahnya dan melepaskannya tepat di tengah titik target. No, lihat sombong Raya yang langsung ditatap sinis oleh Kanara. Giliran Lobri, Suruzoa, dan Buyana langsung mencoba membidik dan melesatkan anak panahnya tepat tengah target, namun tak sesempurna Raya. Good job Bri, puji Raya mengacungkan jempolnya membuat Raya mendelikan matanya tak suka. Giliran Buyana aja lo puji bangke. Ya emang bagus kok. Tapi gue juga bagus Ray. Iye. Shut up! Tegas Zoa yang membuat Raya dan Kanara langsung mengatupkan kedua bibirnya. Buyana hanya terkekeh melihat kelakuan mereka berdua. Losaf titah kembali Zoa dan Xavier langsung mengambil sikap ancang-ancang lalu melepaskan anak panahnya tepat di tengah target. Shoot, krik. Shoot, krik. Shoot, krik. Zoa melepaskan 3 anak panah sekaligus tepat pada titik target, membelah anak panah milik Raya, Buyana, dan Xavier. Pruk, pruk, pruk. Suara tepuk tangan dari para inti Rubicon yang baru saja datang mengalihkan perhatian mereka semua. Memang bener ya, kemampuan seorang Queen gak pernah bisa diraguin lagi. Speechless Jeffran sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Bu bos kita emang yang paling the best, timpal Atala mengacungkan kedua jempolnya. Sorry ya, Queen kita bukan bu bos lo. Balas Kanara tak terima. Yaelah bab, lagian nanti Zoa bakalan jadi bu bos kita. Ya gak bos? Ucap Jeffran. Balas Al yang langsung menghampiri Zoa. Kok kesini? Bukannya lagi sibuk sama perusahaan? Tanya Zoa. Sudah selesai, balas singkat Al sembari memeluk pinggang ramping Zoa. Al, aku bau keringat. Ujar Zoa mencoba menjauhkan tubuhnya dari Al, namun Al tetap menahan pinggangnya. Kamu tetap wangi sayang. Sika, ini mau lanjut latihannya atau mau pacaran dulu? Kesal Raya yang melihat keromantisan mereka berdua. Iri lo ya, ejek Kanara, namun langsung ditatap sinis oleh Raya. Kita ikut latihan boleh gak? Tanya Kalandra mengalihkan perhatian. Boleh Queen? Tanya Buyana pada Zoa karena apapun harus ada izin dari Queennya dan Zoa menganggukkan kepalanya tanda memperbolehkan. Ayo gue antar buat ganti baju, ajak Buyana yang langsung diikuti oleh para inti Rubicon. Setelahnya mereka berlima melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan para gadis Savientro. Para inti Rubicon dan Savientro memulai latihan bersamanya, mulai dari memanah, menembak, lempar pisau dan melatih tingkat kepekaan mereka. Tak ada yang bercanda ketika mereka latihan, mereka semua sama-sama serius dengan latihannya. Dan kini mereka sedang beristirahat untuk sementara waktu sebelum berlanjut pada latihan bela diri mereka masing-masing. Siapa yang mau maju duluan? Tanya Zoa memulai latihannya kembali. Gue Queen, balas Atala yang langsung berdiri. Mau lawan siapa? Buyana aja Queen, usul Kanara. Anjing! Lo mau bikin gue babak belur? Mana bisa gue nyimbangin kemampuan Atala?
Tolak Brianna tak mau jika dirinya harus melawan Atala. Halah Bri, lo gak usah takut gitu. Atala gak mungkin nyakitin lo, kan dia pacar lo jadi mana berani dia ngebales pukulan lo. Latihan ya tetap latihan nah, gak ada yang namanya pacar ketika latihan. Udah Raya aja Queen, pasti seimbang lawannya. Tolak Brianna yang mencoba mengusulkan Raya. Raya yang merasa tertantang juga langsung berdiri dan berjalan menuju ring yang diikuti Atala di belakangnya. Wih seru nih, Panglima Tempur vs Panglima Tempur, ujar Jeffran. Raya dan Atala mulai memasang kuda-kuda masing-masing dan ketika aba-aba dimulai mereka sama-sama menyerang satu sama lain. Raya dan Atala sama-sama pandai dan lihainya dalam menangkis beberapa serangan yang diberikan. Mereka imbang ucap Kalandra yang diangguki oleh Kanara, Brianna, dan Jeffran. Stop, teriak Zoa yang langsung menghentikan pertarungan Raya dan Atala. Xavier lo lawan Marvin, titah kembali Zoa dan mereka berdua langsung berjalan menuju ring. Mulai! Xavier lebih dulu menyerang Marvin yang langsung menghindari dan menangkis serangan Xavier. Entah mengapa Xavier seperti tak bisa mengontrol emosinya, ia terus-terusan menyerang Marvin tanpa memberi jeda Marvin untuk menyerangnya balik. Kenapa Xavier seperti kelihatan emosi? Gumam Kanara dan tentunya yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Marvin yang tak bisa menghindari serangan Xavier segera mencari celah untuk menyerang balik Xavier. Begih! Safiraa teriak para sahabatnya. Marvin yang tak sengaja meninju pipi Xavier membuatnya jatuh tersungkur, langsung membantu Xavier untuk berdiri. Sorry Saf, gue nggak sengaja. Sesal Marvin yang merasa bersalah karena telah menyakiti Xavier. Xavier tak menghiraukan itu, dia langsung pergi begitu saja meninggalkan tempat latihan membuat mereka semua bingung melihatnya. Xavier kenapa? Tanya bingung Jeffran. Ada masalah? Tanya Al pada Zoa yang langsung mengangkat kedua bahunya. Entahlah. Marvin berniat untuk mengejar Xavier namun ditahan oleh Kalandra, biarin dia sendiri dulu. Sepertinya emosinya belum stabil. Marvin menghela nafasnya kasar, lalu berjalan keluar untuk mengganti seragamnya, dan Zoa memutuskan untuk menyelesaikan latihannya, lalu menyuruh mereka semua untuk mengganti seragamnya. Dari mana? Xavier terlonjak kaget melihat Zoa yang sedang menyenderkan tubuhnya di tembok depan kamarnya sembari bersedekap dada memejamkan matanya. Klik. Jor gue! Gelagap Xavier yang seperti kepergok maling oleh tuan rumahnya. Lo gak pernah nyembunyiin sesuatu dari gue Saf, ucap datar Zoa membuat Xavier mengalihkan pandangannya. Gue gak nyembunyiin sesuatu dari lo Zor. Zoa menghela nafas panjangnya. Oke, kalau lo emang gak mau jujur, gue yang akan cari tahu sendiri. Ucap dingin Zoa berlalu pergi meninggalkan Xavier sendiri. Sorry Zor, lirik Xavier menundukkan kepalanya, lalu ia melangkah memasuki kamarnya.